Oh, 2, 3. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alia Yani dan hari ini kita bakal membahas fisika dasar 2. Nah, di sini aku akan membahas nomor 1 dan 2 di dalam masteran fisika dasar yang sudah kalian lihat di Google Drive. Nah, jadi pada soal pertama ini kita membahas tentang materi arus dan hambatan listrik. Nah, di sini kita di nomor 1 ini kita belajar tentang gerakan muatan dalam konduktor. Karena arus dan hambatan listrik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 6.1 dan 6.2. Nah, di nomor 1 ini bisa kita lihat soalnya ya. Oke, di soal nomor 1 kita bisa baca ya di sini. Sebuah kawat besi memiliki penampang berbentuk lingkaran dengan diameter 4 mm. Kawat tersebut memiliki panjang 10 meter dan membawa arus 3 ampere. Nah, di sini kita disuruh menentukan rapat arus dalam kawat dan juga waktu yang dibutuhkan oleh sebuah elektron untuk menempuh panjang kawat. Oke, yang nomor A, rapat arus. Kita bisa ketahui bahwa rapat arus itu memiliki rumus J sama dengan I per A. Nah, di sini I adalah arus listrik dan A adalah luas penampang. Nah, dalam soal ini, untuk mengetahui si luas penampang ini sebenarnya kita bisa mengetahuinya dari si soalnya. Di sini penampangnya berbentuk lingkaran dengan diameter 4 mm. Nah, kita tulis dulu diketahui di soal tersebut ya, agar kita mudah menemukan si angka-angka yang diketahui di soal tersebut. Di sini diameternya D-nya itu 4 mm. Lalu panjang kawatnya 10 meter. Kita bisa inisialisasikan dengan L. Lalu arus listriknya yaitu 3. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini mungkin masih banyak yang bingung kenapa biasanya ya kalau misalnya di soal-soal itu masih seperti ini, teman-teman pasti bingung mau mengubah si meter yang ini ataupun milimeter yang ini menjadi meter maupun menjadi milimeter. Sebenarnya itu bebas saja teman-teman, asal nanti di akhir itu mereka itu sama satuannya itu sama. Jadi kalau di soal ini aku akan mengubah si diameter ini menjadi 4 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi aku mengikuti si panjang kawatnya. Nah, karena kita tahu luas penampang itu berbentuk lingkaran, kita bisa langsung saja hitung si A ini adalah V R kuadrat. Nah, V ini di sini kita bisa langsung tulis saja 3,14 dan R-nya itu kita tahu R itu adalah diameter dibagi 2. Nah, jadi kita bisa tulis 2 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat yang lupa. Nah, nanti setelah kalian kalkulasi, nanti hasilnya akan menjadi 1,2566 Nah, setelah kita mengetahui si luas penampang ini, kita tinggal masukkan angka ini ke rumus yang sudah ada. Oke, sama dengan I-nya kita ketahui 3 ampere per 1,2566 kali 10. Hasilnya nanti akan menjadi 2,39 dikali 10 pangkat 5 ampere per meter kuadrat. Oke, kita masuk ke bagian yang B-nya. Di soal yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah elektron untuk menempuh panjang kawat. Nah, kita sudah mengetahui panjang kawatnya itu adalah 10 meter. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari waktu itu adalah T sama dengan S per V. Nah, di sini kita akan mencari si waktunya kan. Jadi sebenarnya kita tinggal mengganti si S ini dan V ini menjadi T sama dengan L per V. Seperti ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui si VD ini. Nah,
untuk mengetahui si VD ini, kita bisa menghitung menggunakan rumus I per N A. I di sini adalah arus listrik ya tadi. N di sini adalah jumlah elektron bebas per satuan volume. Nah, terus di sini A itu adalah luas penampang, lalu E ini adalah muatan satu elektron. Jadi ini berupa ketetapannya. Oke, kita langsung hitung aja, kita masukin aja ya angkanya. Di sini 3 per, karena ini adalah kawat besi, teman-teman. Jadi dia di sini adalah 8,5 kali 10. Lalu luas penampangnya yang tadi sebelumnya kita sudah hitung ya, 1,2566 dikali 10,45, lalu dikali lagi dengan si muatan dalam elektronnya, 1,6 kali 10. Nanti hasilnya akan menjadi 1,757 dikali 10,45 meter. Nah, kita sudah mengetahui nih kecepatannya, kecepatan si drift velocity ataupun laju hanyut di kawatnya. Lalu kita tinggal masukkan saja si hasil VD ini ke rumus ini. Jadi T sama dengan 10 per 1,757 dikali 10,45. Nanti hasilnya akan menjadi 5,69 dikali 10,3 atau yang tidak sekarang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Di sini masih sama ya babnya, arus dan hambatan listrik, tapi di sini kita membahas tentang hukum Ohm dan hambatan. Nah, di sini di soal nomor 2, andaikan panjang kawat tembaga yang digunakan untuk menghubungkan lampu dengan baterai adalah 30 cm dan luas penampangnya 8 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Berapakah nilai hambatan kawat tersebut? Nah, pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya ya. Di sini menggunakan 30 cm dan 3. Nah, setelah kita mengetahui adanya panjang kawat lalu luas penampangnya, sebenarnya kita bisa langsung saja memasukkan angkanya ke rumus hambatan kawat, yaitu F sama dengan rho L per A. Nah, rho di sini adalah, kalau teman-teman ini aku jelaskan aja ya, yaitu adalah resistivitas ya. Jadi dia kemampuan si bahan tersebut untuk menahan si hambatannya. Jadi kayak setiap bahan itu pasti punya karakternya masing-masing, dan setiap bahan itu pasti punya kemampuan yang berbeda untuk menghambat si aliran tersebut gitu. Nah, rho ini juga berupa ketetapan. Kalau misalkan di materi yang sebelumnya, ketetapannya itu bukan rho tapi dia tadi N ya, yang di rumus ini VD. Nah, ketetapannya itu yang ini dan ini kan. Sedangkan kalau misalkan di hukum Ohm dan hambatan, rho ini juga berupa ketetapan karena si bahan dari kawat tembaganya. Nah,
Kita tahu bahwa kawan lembaga ini mempunyai resistivitas yaitu 1,7 dikali 10/8. Lalu si L-nya ini karena tadi ya yang aku udah bilang, karena si luas penampang ini meter, maka kita bisa ganti si panjang kawat ini menjadi meter juga. Jadi 0,30 ya. Sini jadi 0,30 meter per A-nya masukin 8 kali 10 meter. Nah, nanti hasilnya akan ada 8,1 kali 10 pangkat 9 per 8 kali 10 5 sama dengan 6,375 kali 10. Sudah selesai.